Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika akan menemui Sang Pencipta, pasti ruh kita akan dicabut oleh malaikat maut. Tak ada yang bisa menghindar jika ajal sudah datang menjemput. Namun ternyata ada ruh yang tidak bisa dicabut dari berbagai arah. Malaikat pun bingung, lalu dengan apa malaikat maut mencabut ruh tersebut? Kisah tentang kebingungan malaikat maut karena tak bisa mencabut nyawa diabadikan dalam kitab Daqaiq Al-Akbar, karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Pernahkah kamu membayangkan jika ruh yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut melakukan protes? Ya, ini pernah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu malaikat maut untuk membawa hambanya kembali dengan mengambil ruhnya. Malaikat maut hendak mengambil ruh si Fulan. Beragam cara dicoba untuk mengambil ruh tersebut. Malaikat maut mencoba mengambil ruh dari mulut jasad tersebut, namun tak bisa. Mulut Fulan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan pun berkata bahwa malaikat maut tak punya jalan untuk mengambil ruh tersebut dari lisan, karena ia senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak berhasil, malaikat maut pun kembali menghadap Allah dan mengadukan apa yang sedang dialaminya. Allah pun menanggapi keluhan tersebut dengan menyuruh mengambil dari sisi yang lain. Malaikat maut pun turun dan mencoba mencabut nyawa dari arah tangan Fulan. Namun sayang sekali tak bisa juga. Ternyata tangan si Fulan sering digunakan untuk bersedekah, mengelus-elus kepala anak yatim, dan menulis yang baik-baik. Tangan tersebut berkata, "Bukan dari arahku, engkau mengambil ruhku." Lagi-lagi malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan hal yang dialaminya. Ia mengatakan sama persis dengan yang dikatakan oleh tangan Fulan. Allah pun kembali bertitah untuk mengambil dari sisi yang lain. Kali ini sisi yang dipakai adalah kaki. Namun kaki si Fulan berkata, "Aku meringankan langkah untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Aku bukan arah untuk menarik ruh itu." Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dan lagi-lagi ia diperintahkan untuk mengambil ruh tersebut dari sisi yang lain. Kali ini dari sisi manakah malaikat maut akan mencabut ruh tersebut? Kini malaikat maut hendak mengambil ruh Fulan dari arah telinga. Namun telinga si Fulan bercakap bahwa ia sering mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan azan dan mendengarkan zikir. Telinga Fulan bukanlah sisi yang tepat untuk mengambil ruh tersebut. Ia pun kembali menghadap Tuhannya dan mendapat perintah yang sama. Malaikat maut mencoba menjemput ruh itu dari kedua mata Fulan. Apakah yang dikatakan oleh kedua mata itu? Mata tersebut berucap, "Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang kedua orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh." Malaikat itu pun kembali menghadap Allah dan mengadukan bahwa tiap-tiap sisi yang ia akan coba untuk mengambil ruh Fulan memiliki jawaban masing-masing. Akhirnya Allah pun memberikan solusi atas kebingungan yang dihadapi oleh malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat maut untuk menulis nama Allah di telapak tangan malaikat maut agar diperlihatkan kepada ruh tersebut. Setelah itu, malaikat maut pun segera menemui si Fulan dan memperlihatkan telapak tangannya yang terdapat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruh tersebut melihat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun bergegas keluar dari jasad si Fulan. Tak ada rasa sakit sedikit pun yang dirasakan ketika ruh terpisah dari jasad. Sahabat beriman, itulah kebingungan yang dihadapi oleh malaikat maut karena mencoba mencabut nyawa dari banyak sisi. Namun ia tak kunjung bisa mencabutnya karena setiap sisi punya jawabannya masing-masing. Proses dicabutnya nyawa tidak selamanya sama dengan Fulan tersebut. Namun ada kalanya malaikat mencabut nyawa dengan menyakitkan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkan nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surah Al-An'am ayat 93. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.